Halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku, Abelia Yustika Sasamardani dengan NPM 24 106 3125 0034. Oke, balik lagi ya teman-teman ke channel aku, tempat kita membahas hal-hal menarik seputar teknologi, keuangan digital, dan juga inovasi masa depan. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget teman-teman lihat iklannya, tapi mungkin teman-teman belum benar-benar paham tentang maksud dari si iklan tersebut, yaitu peer-to-peer lending. Nah, banyak yang bilang ini adalah cara baru buat investasi tanpa ribet, tapi apakah benar semudah itu? Dan gimana sih sistemnya bekerja? Kemudian apa manfaatnya? Dan tentu saja apa resiko dari peer-to-peer lending? Tenang teman-teman, karena di video kali ini aku bakal kupas tuntas semuanya. Santai tapi tetap dalam dan jelas. Mari kita mulai. Jadi gini teman-teman, kalau dulu kita mau pinjam uang, pilihan kita ini cuma dua. Yang pertama lewat bank, dan yang kedua lembaga pembiayaan. Tapi sekarang, teknologi alias vintage ini datang dan mengubah semuanya. Peer-to-peer lending ini jadi salah satu bentuk inovasi finansial digital yang paling populer di Indonesia. Sederhananya ini adalah sistem pinjam-meminjam uang antar individu secara online tanpa perantara bank. Dan yang kerennya, sistem ini tumbuh cepat banget teman-teman di Indonesia. Menurut data dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, per Agustus 2024 aja, total penyaluran dana dari industri peer-to-peer lending ini udah lebih dari 600 triliun rupiah. Nah, dana dari industri peer-to-peer lending ini jadi bukti bahwa masyarakat kita makin terbuka dengan sistem keuangan digital. Oke, sekarang kita bahas konsep dasarnya dulu ya teman-teman. Jadi, peer-to-peer lending ini punya dua pihak utama. Yang pertama ada lender atau si pemberi pinjaman. Nah, biasanya individu yang punya dana dan pengen dapat imbal hasil dari bunganya. Yang kedua, borrower atau peminjamnya. Bisa individu atau UMKM yang butuh modal dengan kurun waktu yang cepat. Nah, platform peer-to-peer lending ini jadi penghubung antara dua pihak yang tadi udah aku sebutkan, teman-teman. Mereka membantu proses seleksi, analisis resiko, dan juga pencocokan antara lender dan juga borrower, sampai ke pengawasan pembayarannya. Jadi, teman-teman bisa bayangin kayak marketplace aja, tapi bukan jual barang ya, teman-teman, melainkan jual kesempatan untuk pendanaan. Misalnya, ada UMKM yang butuh uang 10 juta untuk membeli bahan baku, jadi dia daftar di platform, lalu banyak lender yang bisa patungan dan bantu untuk ngedanain si pendiri UMKM tersebut. Jadi satu pinjaman bisa didanai oleh banyak orang. Menarik banget ya teman-teman. Nah, kalau kita bedah langkah demi langkahnya, sistem ini kerjanya kayak gini. Pertama, borrower ini mendaftar dan isi data keuangannya, tujuan peminjaman dan juga dokumen pendukungnya. Kemudian platform menganalisis kelayakan. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Biasanya mereka ini kayak punya sistem kredit atau scoring berbasis AI gitu. Kemudian setelah dinilai, pinjaman ditampilkan di marketplace tersebut lengkap dengan tingkat bunga dan juga skor resikonya. Kemudian yang selanjutnya lender ini akan memilih mau mendanai pinjaman yang mana sesuai profil resiko dan juga imbal hasilnya. Dan yang selanjutnya kalau target dananya sudah terpenuhi, uangnya akan langsung disalurkan ke borrower atau ke si peminjam itu. Kemudian selanjutnya borrower ini akan bayar cicilan plus bunganya tiap bulan. Dan yang selanjutnya lender ini akan menerima pengembalian dan juga keuntungan dari biaya yang sudah dipinjam oleh si borrower tersebut. Dan yang menariknya teman-teman, proses ini bisa jalan sepenuhnya online tanpa tatap muka teman-teman. Makanya disebut peer-to-peer atau langsung dari pengguna antar pengguna seperti itu. Nah, biar teman-teman bisa lebih kebayang ya, kita ambil satu contoh platform peer-to-peer lending yang legal di Indonesia, yaitu Coinworks. Nah, Coinworks ini berdiri sejak tahun 2016 dan sekarang jadi salah satu pionir vintage lending di Indonesia. Mereka juga udah berizin dan diawasi langsung oleh OJK, jadi statusnya legal ya teman-teman.
Mau jadi lender, teman-teman bisa mulai investasi mulai dari 100 juta aja. Kalau teman-teman mau jadi borrower atau si peminjam, teman-teman bisa ajukan pinjaman modal usaha, pendidikan, atau keperluan-keperluan lainnya. Dan yang menarik lagi, Coinworks ini pakai sistem auto invest dan risk diversification. Jadi, uang teman-teman ini bisa tersebar ke banyak peminjam atau borrower supaya risiko gagal bayarnya lebih kecil. Selain itu, mereka juga punya fitur laporan yang transparan. Jadi, teman-teman bisa lihat performa peminjamannya kapan aja. Oke teman-teman, sekarang bagian yang penting banget yaitu aspek legalitas. Di Indonesia, semua platform peer-to-peer lending ini wajib berizin dan diawasi oleh OJK tentunya. Sesuai dengan POJK nomor 10, POJK nomor 5 tahun 2022, artinya mereka ini harus memenuhi standar keamanan data, transparansi, dan juga perlindungan konsumen. Kalau platformnya ini belum terdaftar di OJK, itu artinya ilegal dan beresiko tinggi teman-teman. Makanya sebelum dipakai harus dicek dulu di situs resminya OJK. Mereka punya daftar platform legal yang selalu diperbarui setiap waktunya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem analisis servisnya ya teman-teman. Kita lihat dari dua sisi, keuntungan dan juga resikonya. Untuk kelebihannya atau keuntungannya, proses ini jadi lebih cepat dan juga fleksibel. Kemudian bisa diakses siapa saja tanpa jaminan besar. Kemudian yang ketiga, investasi mulai kecil tapi potensi imbal baliknya ini lumayan gitu teman-teman, lumayan besar. Kemudian transparan dan kita juga bisa lihat detail pinjamannya sebelum mendanai. Nah, tadi soal keuntungannya ya teman-teman. Sekarang kita bahas soal resiko-resikonya. Yang pertama, ada kemungkinan borrower atau peminjam ini gagal untuk membayarkan. Yang kedua, pengembaliannya juga bisa tertunda. Dan yang ketiga, kalau pilih platform yang ilegal, kita bisa kena penipuan teman-teman. Makanya nih penting banget buat pilih platform legal dan pahami dulu profil resikonya sebelum investasi. Lapar banget. Oke, kalau dilihat dari sisi sosial dan ekonomi, dampak peer-to-peer lending di Indonesia ini luar biasa besar ya teman-teman. Banyak UMKM yang dulunya kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, sekarang bisa berkembang karena akses modalnya lebih cepat. Selain itu, masyarakat juga jadi bisa berperan dalam perekonomian lewat investasi digital. Jadi ada efek dominonya, ekonomi tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan inklusi keuangan meningkat. Jadi teman-teman, peer-to-peer lending ini adalah bentuk nyata bagaimana teknologi bisa bikin sistem keuangan jadi lebih terbuka dan inklusif. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum terjun kita harus pastikan dulu platformnya legal dan juga berizin OJK. Kemudian kita harus pelajari dulu sistemnya, dan yang selanjutnya kita harus investasikan dana sesuai kemampuan kita. Dengan cara yang sudah aku sebutkan tadi, kita bisa ikut menikmati nih peluang finansial digital tanpa terjebak resiko yang nggak perlu. Oke, segitu dulu pembahasan kita hari ini tentang peer-to-peer lending. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Karena di video berikutnya kita akan membahas dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you!